Tapi materi kita masuk bab tentang apa? Wah, cocok. Bab nikah di dalam kitab Bulughul Maram kita akan temukan di hadis pertama itu tentang Rasulullah SAW bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu merupakan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi hukum nikah itu dasarnya apa? Sunnah. Nggak wajib ternyata, halo. Buat kita yang jomblo, halo. Oh, nggak wajib, iya. Tapi hukum dasarnya saja yang sunnah. Hanya dalam kondisi tertentu itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Nah, kayak gitu. Tergantung kondisinya. Cuman hukum dasarnya adalah sunnah. Kalau misalkan hukum dasar nikah itu wajib, maka orang yang meninggal dunia belum sempat menikah, dia menanggung dosa. Gitu ya. Nah, dilanjutkan dalam hadis ini dikatakan kata Nabi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Makanya tempatkan posisi kita, jangan sampai ketika kita belum menikah itu bukan berarti kita benci dengan sunnah Nabi. Karena ada orang yang kenapa nggak mau nikah? Buat apa nikah? Yang ada nanti nambah masalah. Nah, kan gitu. Betul? Sebenarnya nikah itu menyelesaikan masalah atau nambah masalah? Tergantung ya. Ya iya, tergantung. Ada orang yang berpikirannya demikian, ada. Yang ada kan nambah masalah. Satu, kalau sudah nikah tuh ya harus, bagi laki-laki ini kan harus ngopeni anak orang. Maksudnya ini loh, istri kita kan anaknya orang lain, anaknya mertua kita, harus kita ya itu pelihara atau kita jaga kayak gitu. Udah punya anak, nambah masalah nggak? Tambah. Harus anaknya dikasih makan. Secara logika loh ya, betul? Kenapa kita kok menikah? Karena kita punya iman. Nah, orang yang nggak punya iman tuh berpikirannya sempit sedemikian. Buat apa? Kalau memang saya butuh kehidupan, misalkan butuh kebutuhan batin, seksologi saya, ya udah dilampiaskan di luar nikah kan gitu. Karena nggak punya iman. Na'udzubillah. Tapi kalau misalkan nikah, nanti saya begini. Nah, itulah yang mohon maaf ya, landasannya karena tidak ada iman. Tapi kita harus ya, jangan sampai kita membenci sunnah Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, kata Nabi, tidak termasuk golonganku nanti di akhirat. Bayangkan. Nah, maka dari itu pernikahan dalam Islam diatur sedemikian rupa. Bahkan sampai ada rukun. Rukun nikah itu ada berapa? Halo? Ada 5. Rukun nikah itu ada berapa? Ada 5. Salah satu rukun nikah ini tidak ada, maka tidak sah nikahnya. 1, mempelai wanita. Harus ada mempelainya, maksudnya yang pria wanitanya. Ada, terutama yang wanita. Harus ada nih. Yang kedua, 2 orang saksi laki-laki. Kalau perempuan harus 4. Oh enggak, kalau saksi dulu nih ya. Saksi itu harus laki-laki. Laki-laki itu harus 2. Boleh dari pihak laki-laki ada yang jadi saksi 1 orang, dari pihak wanita siapa 1 orang, kayak gitu boleh. Atau dari kedua belah pihaknya ini hanya dari pihak wanita saja relasinya gitu ya. Laki-laki nggak ada, sah. Yang penting laki-laki 2 orang. Kalau nggak ada 2 orang laki-laki gimana? Adanya perempuan, boleh 1 laki-laki itu digantikan dengan perempuan 2.
Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi gini, tidak ada laki-laki lagi nih misalkan yang mau menjadi saksi. Saya punya teman perempuan. Nah, boleh perempuan, tapi harus satu laki-laki diganti 2 perempuan. Maka kalau tidak ada laki-laki semuanya, berapa jumlahnya? 4 wanita yang menjadi saksi. Kayak gitu maksudnya. Yang ketiga, ya ijab kabul, betul. Ijab kabul. Saya nikahkan Anda. Itu ijab. Nah, ketika dikatakan saya terima nikah dan kawinnya, nah itu kabul namanya. Gitu ya. Ijab kabul. 3. 4. Wali perempuan. Harus ada walinya. Jadi walinya itu menyaksikan ayah kandungnya yang paling utama. Ayah kandung, bukan ayah tiri, nggak bisa. Ayah angkat, nggak bisa. Nggak bisa ayah angkat. Jadi kita punya, mohon maaf ya, kita punya anak perempuan, ngadopsi selama ini karena dia terlahir mungkin ditinggal bapaknya atau gimana. Nah itu ayah yang merawatnya itu tidak bisa. Dalam Islam tidak boleh. Maka nanti ketika dia mau menikah itu siapa walinya? Hakim. Harus hakim. Kayak gitu. Dan yang kelima, terakhir apa? Mahar atau mas kawin. Tuh 5. Oh, gak ada resepsi? Gak ada. Karena banyak ngetren pernikahan itu resepsi itu lebih utama. Ya, rukun nikah pokoknya ini sudah selesai, yang diutamakan justru malah resepsinya. Nah, ini keliru. Resepsi itu hukumnya sunnah. Dianjurkan oleh Rasulullah ketika kamu menikah, sampaikan, beritakan kepada orang-orang, minimal tuh orang-orang terdekat, kayak gitu. Gak harus heboh, hebring, mewah, terkenal, berbeda, wah, enggak. Dan dianjurkan juga ketika menikah tuh kita yang punya hajat tuh kita yang menyediakan jamuan. Nah, fenomena akhir zaman itu kan pernikahan itu jadi bisnis. Betul. Nanti balik modal enggak ya? Nah, kan gitu ya. Wah, nanti kan nyewa tendanya ini jadi bisnis. Itu. Makanya itulah yang mempersulit pernikahan di zaman sekarang. Nikah itu dalam Islam mudah. Rukunnya sudah ada, selesai, ya udah sah. Ya. Loh, kok enggak ada KUA dalam rukun nikah? Ya enggak, KUA itu bagian daripada aturan negara untuk hadir melindungi masyarakatnya, warganya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di hari kemudian. Dengan dicatatnya oleh KUA, maka proses yang akan berlangsung nanti ke depannya, terjadi hal yang gesekan lah, perpisahan lah, maka ada mekanismenya itu. Dan negara akan hadir melindungi. Tapi kalau tidak ada, nah itu konsekuensinya. Paham ya? Makanya dianjurkan ada negara tuh hadir tuh untuk melindungi masyarakatnya. Entah kasus KDRT, entah kasus apa ya, ditinggalin, atau kasus apa lagi yang biasa terjadi? Halo? Hah? Kasus apa ya yang biasa terjadi? Ya gitulah pokoknya lah, kezoliman ya. Nah gitu. Jadi itulah hadirnya negara. Nah, maka dalam Islam nikah itu dianjurkan. Ya, nikah dianjurkan dalam Islam dalam hal apa? Terlebih lagi karena niatnya adalah takwa kepada Allah. Takwa utamanya nikah itu takwa. Makanya dalam nikah itu ada khutbah dan ada sigot tahlik. Ya, ketetapan-ketetapan. Yang itu kita harus pahami. Nah, ketika kita tahu tentang aturan dalam pernikahan, disitulah konsekuensi akan terjadi apa? Yang tadinya anak perempuan dia patuh, taat, baktinya kepada ayahnya, ayah kandungnya, itu berubah, berbalik 180 derajat kepada siapa? Suaminya. Makanya bagi yang paham ilmu ini, seorang ayah ketika menikahkan anak gadisnya, anak perempuannya, nangis karena melepas
buah hati yang selama ini dia sayangin, dia perjuangkan, dia latih, dia didik, dia besarkan, harus dilepaskan. Rela ketika sudah dikatakan oleh saksi sah, ketika itu seorang ayah tidak berhak lagi intervensi anaknya. Sudah putus hubungan secara baktinya. Ayahnya sudah tidak punya ada kapasitas lagi. Ibaratnya sudah diserahkan kepada seorang laki-laki pilihannya ini. Itu dalam Islam. Maka mau dijadikan apa, gimana sama suaminya, terserah suaminya. Ayahnya sudah tidak bisa lagi ikut campur dalam Islam. Yang ada hanya mendoakan atau meminta kejelasan. Ketika ada berselisih, ayahnya boleh menanyakan, ada apa? Apakah kalian sudah tidak bersama lagi atau sudah menceraikan? Nah, itu meminta kejelasan. Atau kalau ketika ada masalah, doakan yang baik. Biar masalahnya berkah, biar kehidupannya berkah. Terakhir sebelum ketanya jawab, dulu Nabi Ibrahim itu pernah berkunjung ke rumahnya anaknya Ismail. Saat itu Nabi Ismail lagi keluar rumah. Keluar rumah. Yang ada di rumah itu istrinya Nabi Ismail. Istrinya Nabi Ismail datang, bertamu, berkunjung. Menurut riwayat, istrinya Nabi Ismail ini nggak tahu kalau itu adalah mertuanya, gitu loh. Nggak tahu kalau itu adalah mertuanya. Akhirnya berkunjung lah ya. Tapi sebagian riwayat mengatakan tahu, paham kalau itu adalah mertuanya. Suruh masuk, ngobrol lah. Hanya ngobrol apa? Ditanya tentang bagaimana kondisi rumah tanggamu, nak. Hanya ditanya, gimana kondisi rumah tanggamu, nak. Apa jawaban istri Nabi Ismail ketika itu? Ya, kami begini, kondisinya ya serba kekurangan, makan juga hanya begini, ya gitu lah. Menceritakan tentang suasana keluarganya. Ketika itu, setelah mereka berbincang lama, nggak lama Nabi Ismail datang pulang, tahu ngelihat ayahnya ada, masya Allah, dipecup, pelukan dan sebagainya. Sudah lama ayah di sini dan sebagainya, cerita. Sudah, mau pamit lah, singkat cerita pamit Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim ketika itu sudah sepuh, sudah menginjak usia ya 100 sekian tahun. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim berwasiat apa? Berpesan sama Nabi Ibrahim, nah, pintu rumahmu rapuh, kamu ganti ya, nah. Bukan diperbaiki, ganti. Ketika itu Nabi Ismail hanya tertegun, masya Allah, gitu ya. Gak lama cium tangan, pergilah itu Nabi Ibrahim pamit. Sudah menjauh gitu ya, sudah jauh. Baru balik kanan itu Nabi Ismail ke ngelihat istrinya. Ya kalau kata sayang, nah, manggil. Apa yang kalian bicarakan tadi? Ya hanya sekitar ini aja, kita ngobrol biasa. Ayah nanya apa? Ya nanya tentang kondisi keadaan rumah tangga kita. Terus kamu jawab apa? Gitu. Ya kan, saya jawab apa adanya. Masya Allah. Kamu tahu tadi ayah menasihati apa? Tahu apa? Suruh ganti pintu. Saking polosnya. Itu kata kiasan. Pintu itu ibarat seorang istri. Padahal pintunya kokoh gitu ya. Nggak rapuh, nggak reot gitu ya. Padahal masih bagus saking polosnya. Ternyata kata Nabi Ismail, itu nasihat ayah untuk aku menceraikan kamu. Hanya gara-gara apa? Menceritakan kondisi rumah tangganya. Masya Allah. Halo? Gimana ini? Itu dalam Islam nggak boleh, Bu. Ketika ibu datang berkunjung ke rumah ibu sendiri, ibu kandung, nggak boleh menceritakan
Apalagi ngadu, mah aku diapain? Ditampar apa gitu. Nggak boleh. Ini ngadu masalah ekonomi, masalah apa? Nggak boleh dalam Islam. Aib. Aib. Tapi kan dia ibu kandung saya, Ustadz. Dia itu mereka yang melahirkan saya. Ya kenapa mau menikah? Kalau sudah menikah aturannya sudah putus secara aibnya disembunyikan, tentang apa hal pun sekecil apapun jangan sampai diutarakan walaupun itu ke orang tua. Urusan pernikahan antara kamu dengan aku menjadi kita. Udah. Nah, maka dari itu, itulah secara syariat ya, tatanan tentang pernikahan yang nanti akan kita bahas lagi tentang dibolehkan mempergauli istri dengan cara seperti apa, kata-kata ataupun mohon maaf ya, berhubungan dengan cara-cara yang dibolehkan atau tidak. Namun secara pembuka, pernikahan adalah hukumnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita upayakan. Kalau bisa kita niatkan dalam hal ikhtiar, kita mencari pasangan yang pas, yang cocok lahir batin, yang sesuai gitu ya. Karena dalam Islam pernikahan adalah ibadah yang paling lama. Sholat paling hanya berapa menit? Puasa Ramadan paling 1 bulan. Haji paling 5 hari kalau kita ngambil nafar sani. Tapi menikah itu ternyata setelah ijab kabul sampai selamanya lah, akhir hayat memisahkan. Sentuhan tangan, sentuhan saja antara suami istri itu ternyata berpahala. Masya Allah, apalagi lebih daripada itu. Paham maksudnya? Ah ya, gitulah. Coba kita sharing tentang bab nikah di awal dulu ya, dikupas tentang awal dulu pembukaan. Kira-kira apa? Ada yang bisa kita diskusikan? Monggo silakan. Ada yang sudah nikah atau yang mau menikah? Oh, tidak ada ini. Apa kira? Sudah paham? Oke, gimana? Sekarang itu banyak orang udah curhatnya ke orang tuanya, tapi di jarinya. Lewat ke siapa? Oh, jadi menuangkan kondisinya itu di status. Ini bahaya. Jangan ya. Karena status media sosial itu jadi bagian ujian daripada hidup kita. Kalau kita salah memposisikan media sosial, ya udah. Jangan. Curhat. Update status tentang kelakuan pasangannya. Ketika harmonis, fotonya diumbar. Wah gitu. Ini bahaya. Apalagi dengan membuka aib, dia gini curhat. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Itu berat sekali. Bisa jadi dosa jariyah. Ya, jangan. Makanya bijaklah dalam menyikapi media sosial. Curhat di media sosial, maka seperti kita sedang menelanjangi diri kita sendiri. Cari cara gimana ketika ada banyak masalah dalam hubungan rumah tangga, minta sama Allah, minta petunjuk, bermunajat, istikharah dan sebagainya. Nanti ketika ada jawaban, cari langkah sikap yang Allah sukai itu. Karena dalam Islam dikatakan Nabi pernah bersabda di hadis riwayat Bukhari Muslim tentang 7 golongan yang akan dapat naungan Allah di hari kiamat, terutama di padang mahsyar, yaitu adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang manusia, laki-laki perempuan yang bertemu, saling bercinta. Pertemuannya karena Allah niatnya, dan kalau berpisah niatnya pun karena Allah. Karena apa? Nikah itu ibadah bukan? Ibadah. Kalaupun harus terjadi perceraian, cerai itu ibadah bukan? Ibadah. Cerai itu ibadah. Makanya ada mekanismenya. Gimana cara cerainya? Paham ya? Semua yang diatur
secara syariat, ketentuan, itulah ibadah dalam Islam. Masuk WC saja ibadah bukan? Ibadah, makanya ada doanya. Nggak boleh lama-lama, nggak boleh melakukan apa itu. Tidur saja ibadah. Apalagi nikah dan cerai. Nah, cerai juga diatur dalam Islam. Gimana cara kita bercerai itu bukan karena dilandasi nafsu, karena dilandasi amarah, karena dilandasi dengan ego dan sebagainya. Gimana caranya? Gitu ya. Ada lagi? Coba kira-kira. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah satunya. Sebenarnya kalau ini kita juga pengen seperti itu bisa diberikan kepada Allah semuanya gitu. Tapi kan kadang namanya iman manusia itu kadang naik turun. Iya. Kita udah penuh nih namanya kalau tidak diperbolehkan juga dilanggar orang tua atau mertua. Boleh tidak ya kalau misalkan kita tuh cerita ke profesional seperti psikolog seperti itu. Apa boleh seperti itu? Baik. Saya belum menemukan ya hadis tentang ke psikolog. Enggak. Yang dibolehkan itu kepada mertua. Jadi harus nyilang. Bukan kepada orang tua. Misalkan istri, suami, terjadilah sesuatu hal gitu ya. Nah, maka yang dibolehkan itu pun dibolehkan tuh karena dengan syarat. Banyak syaratnya dan kalau bisa diselesaikan sendiri itu lebih bagus. Gini, udah mentok-mentoknya yang dibolehkan adalah si anak, si istri ini curhatnya kepada mertuanya ke sini. Orang tuanya suami. Suami curhatnya pun ke sini. Harus nyilang. Gak boleh begini. Nah, ini gak objektif. Dilarang. Bahaya. Setan bisa menggerogoti. Nah, sekarang bertanya kepada psikolog lah. Itu hanya untuk urusan kenapa saya nyari solusi tentang saya punya masalah. Nah, gitu ya. Itu dibolehkan dengan tujuan bukan maksud mengumbar aib. Bukan maksud untuk membuka. Nah, ini bahaya. Karena psikolog akan mengarahkan dia hanya untuk urusan psikologinya saja. Tapi kalau sudah masuk ke ranah membicarakan keburukan pasangan, nah ini masuk yang dilarang. Hanya ada 3, termasuk tidak termasuk ghibah, tidak termasuk membuka aib ketika kita satu kepada hakim. Hakim yang dia punya wewenang buat menentukan kebijakan. Kita ngomongin kejelekan pasangan karena ini itu dibolehkan. Dia tidak termasuk ghibah. Yang kedua, kepada orang yang dikatakan dia bijaksana ataupun punya otoritas dalam menentukan sesuatu solusi lah. Dan yang ketiga, kepada orang yang alim, yang orang yang kita gurukan atau apa hal dan yang demikian. Walaupun guru di sini mungkin bisa dikatakan tadi termasuk psikolog tadi. Nah, jadi tujuannya hanya untuk mencari ketenangan kita. Saya punya masalah demikian. Kira-kira baiknya kalau dari sisi psikologi gimana? Karena kalau dalam Islam itu ketika terjadinya perselisihan itu jangan lebih dari 3 hari. Segera selesaikan. 1, laki-laki dalam Islam dianjurkan untuk punya jiwa pemaaf. Harus punya jiwa pemaaf, memaklumi kesalahan istri, harus maafkan saja. Ya. Kemudian buat istri harus punya jiwa mengalah. Karena kesalahan orang tua terhadap anak, sesalah-salahnya orang tua terhadap anak, yang dianjurkan untuk minta maaf duluan siapa? Anak. Tetap anak etikanya untuk minta maaf duluan. Pak, saya minta maaf sudah menyakiti dan sebagainya. Etikanya. Sekarang sesalah-salahnya suami terhadap istri lebih utama yang minta maaf duluan siapa? Istri ternyata. Iya. Gak adil ya. Gimana?
Karena suami itu hanya dituntut tanggung jawab. Beratnya tanggung jawab suami itu berat sekali. Di akhirat nanti itu dia kelimpungan, kasihan. Tapi istri itu dituntut apa? Taat. Beda kan? Tugasnya beda kan? Si suami dituntut dalam Islam itu adalah tanggung jawab. Kalau dia tidak ada tanggung jawab, lepas dari tanggung jawab, nah ibu boleh nuntut. Tapi selama dia tanggung jawab, ngasih nafkah, ngasih rumah, walaupun hanya baru ngontrak, ngasih ada pakaian buat nutup aurat, itu udah tanggung jawab sudah tersalurkan. Istri itu dalam Islam itu hanya dituntut taat, bakti. Beda kapasitas di sini. Nah makanya tidak bisa kita saling menuntut satu sama lain tentang wah nggak setia, nggak apa, bukan di situ. Tapi laki-laki itu tanggung jawabnya yang berat. Ketika dia menelantarkan, wah itu ngeri nanti di sana. Seperti itu. Ya, bedanya di situ kapasitasnya. Makanya butuh ilmu ketika kita menyikapi pernikahan. Kalau sudah satu sama lain memahami tentang ilmu pernikahan, enak, akan memaklumi. Ibu menjadi istri tugasnya hanya karena Allah, sehingga tugas-tugas istri itu sudah selesai itu enak. Disakiti, dihina, masakannya nggak enak, nggak sakit hati. Kenapa? Karena kewajiban saya masak, ya sudah saya tunaikan. Kalaupun nggak enak kan saya sudah bilang saya nggak bisa masak, ataupun mungkin kurang enak dan sebagainya, masih latihan lagi. Sikapnya akan tenang, enak. Kenapa? Karena dalam Islam itu pernikahan itu bukan hanya kebersamaan, bukan hanya harmonis. Permasalahan dalam pernikahan pun bisa jadi bernilai pahala. Berantemnya suami istri itu bisa berbuah pahala. Halo? Iya. Begitu? Gimana? Oke, dikirain mau nikah. Gimana? La haula wala quwwata illa billah. Kalau hadis di Al-Qur'an ada, kalau poligami di Al-Qur'an ada, An-Nisa ayat 4 itu ada, gitu ya. Jadi gini, dalam Islam itu kalau poligami itu dengan catatan syaratnya berat. Jadi dia harus bersikap adil gitu ya. Adilnya itu masalah yang banyak, bukan hanya di harta saja loh ya, bukan materi, semua aspek gitu ya. Jadi gini, kalau poligami ada tuntunannya maksimal berapa? 4. Tapi kalau poliandri dilarang, haram. Terus nikah siri gimana? Siri itu ada 2. Nikah siri. Siri karena agama, siri di agama sama siri di negara. Kalau siri secara agama nggak sah nikahnya. Nikah siri secara agama itu gimana? Kawin lari, diam-diam, saksinya nggak ada, atau wali, saya minimal wali. Walaupun ada pendapat ulama imam mazhab, imam ulama Hanafi itu membolehkan wanita yang nikah tanpa wali, boleh. Tapi dengan syarat wanita ini adalah orang yang punya syarat kuat secara ekonomi, punya otoritas gitu ya. Nah jadi boleh. Tapi yang lain mayoritas jangan, nggak boleh. Wanita tuh harus ada wali. Nah contoh ada pernikahan tanpa ada wali si wanita, nggak tahu. Nah dalam Islam ini namanya nikah siri yang tidak sah. Paham? Tapi ada nikah siri secara negara. Rukunnya ada, semuanya terpenuhi, tapi tidak dicatat oleh negara. Secara agama sah. Tapi secara negara tidak mengakui. Karena tidak ada bukti catatannya. Paham ya? Secara agama tidak sah, dia tidak berzina, dia tidak melanggar syariat agama. Allah yang menjadi saksi selama kedua belah pihak saling mewujudkan tanggung jawab dan bakti taatnya. Selesai urusan. Hanya nanti ketika ada suatu permasalahan, negara tidak bisa intervensi. Itu saja. Nah, cuman kalau untuk poligami
boleh bagi laki-laki yang mampu sanggup. Mampu sanggup di sini bukan hanya soal harta saja. Mungkin, mohon maaf ya, nafsunya tinggi, tidak bisa atau gimana dan sebagainya. Si wanita ini tidak sanggup atau ada praktek, ada proses yang lainnya, tidak bisa hamil dan sebagainya. Tidak main ceraikan saja. Itu banyak faktor kayak gitu. Atau dia kelebihan harta. Wah, eman ini. Saya butuh lagi buat ya ada yang menjamin. Itu boleh sah-sah saja kayak gitu. Nah, kalau poliandri, naudzubillah, tidak ada ulama satupun yang membolehkan, karena Rasulullah pun melarang poliandri itu. Jadi wanita punya suami lebih dari satu, nggak bisa. Karena wanita itu esensinya adalah dia menerima, ya, menerima. Paham maksudnya menerima ya? Tapi kalau laki-laki adalah memberi, seperti itu. Ada lagi? Sudah. Masya Allah. Disimpan dulu ya, disimpan dulu. Insya Allah nanti di lain waktu. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Inilah uraian pemula atau pengawal kita tentang bab nikah, yang insya Allah akan kita kembangkan nanti. Masih banyak lagi tentang dunia pernikahan yang seharusnya bab nikah ini kita garap, kita urai sebelum kita nikah, harusnya gitu ya, lebih tepatnya, karena buat ilmu yang akan kita praktekkan. Tapi tidak ada salahnya ketika sudah kita melangsungkan pernikahan dan kita tahu tentang mekanisme pernikahan yang akan kita langsungkan praktek-praktek kedepannya jauh lebih baik lagi dalam hari sekarang ini. Baik, mudah-mudahan uraian kita bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.